Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bil ayati wal mu'jizat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama saya Ahmad Muzir di Mutiara Iman. Tema kita pagi ini adalah kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Mutiara Iman hafizakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat penegas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Satu ayat yang sangat populer di telinga kita, yang artinya kurang lebih, saya ini tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat ke seluruh alam semesta. Nah, rahmat ini secara dangkalnya adalah sebagai bentuk kasih sayang terhadap alam semesta. Oleh karena itu, Islam kita mengenalnya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya tidak hanya rahmat menyayangi yang muslim saja, namun siapapun saja itu dikasih sayangi oleh agama Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya oleh salah satu sahabat tentang bagaimana Rasulullah SAW itu, Sayyidah Aisyah menjawabnya dengan kalimat yang simpel, namun sebenarnya panjang kalau mau dijelaskan. Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad itu akhlaknya merupakan ejawantah dari Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an, di sana ada berbagai perintah-perintah akhlak yang mulia. Nabi Muhammad itu representasinya. Kalau di Al-Qur'an ada larangan-larangan, misalnya melarang ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu menggunjing antara satu orang dengan yang lain. Nabi Muhammad sudah menghindari itu, karena Nabi Muhammad itu representasi dari Al-Qur'an Al-Karim. Nah, bentuk misalnya contoh, Nabi Muhammad itu pada saat di Taif, Nabi Muhammad ini disakiti oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad dibuli, disakiti secara fisik sampai keluar darahnya, hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatul jibal, malaikat gunung, yang kemudian menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tawaran, bagaimana kalau dua gunung ini aku timpakan kepada orang-orang itu, wahai Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala telah mendengar atas apa yang telah mereka katakan. Malaikat gunung juga sudah mendengar apa yang telah mereka katakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai, yang tidak tepat. Sampai-sampai tawaran untuk menimpakan gunung kepada kaum kafir itu ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Untuk menumpas, biar orang-orang itu tahu rasa, begitu kira-kira. Namun bagaimana jawaban Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan malaikat, jangan kau timpakan gunung itu kepada mereka,
Kalau engkau timpakan gunung itu kepada mereka, maka niscaya mereka akan habis dan mereka tidak akan mempunyai keturunan lagi karena mereka sudah mati semua. Tapi seumpama mereka masih hidup, aku berharap jangan-jangan nanti mereka ada yang bertaubat di suatu saat nanti. Atau kalau mentok-mentok misalnya mereka tidak bertaubat kepada Allah kemudian nanti mereka akan mempunyai keturunan-keturunan yang taat, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sudah disakiti kayak begitu, Nabi Muhammad masih keluar kasih sayangnya, tidak dendam sebagaimana yang lain. Para pemirsa sekalian, Nabi Muhammad ini suatu ketika misalnya melihat ada salah seorang yang meninggal dunia. Orang ini kemudian belum iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad apabila menyaksikan hal demikian, Nabi Muhammad merasa tampak menyesal. Apa penyesalan Nabi Muhammad ketika ditanya para sahabat, "Kenapa Rasulullah engkau tampak menyesal?" Nabi Muhammad kemudian menjawab, "Andaikan saja dia itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan selamat di akhirat nanti. Andaikan dia itu mau mengikuti ajaranku, maka dia akan selamat nanti. Namun aku sudah tidak bisa menolong orang itu karena dia sudah meninggal pada saat ini." Jadi para pemirsa hafizakumullah, kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang non-muslim itu sampai begitu. Nah, kalau kita melihat lagi, tapi kenapa Nabi Muhammad kok masih ada perang? Ada perang dengan orang-orang non-muslim sehingga terjadi pertempuran darah. Itu demi kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada orang, supaya orang itu selamat. Supaya mereka selamat, kalau diajak baik-baik nggak bisa, maka dengan terpaksa mereka perlu diselamatkan dengan cara pedang. Nah, jadi frame bahwa Nabi Muhammad perang itu bukan atas dasar dendam, bukan, tapi untuk menyelamatkan orang, dipaksa supaya mereka mengikuti ajaran dengan cara supaya mereka menjadi orang yang selamat. Oleh karena itu, saudara Kompas TV sekalian, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan kajian ini setelah pariwara berikut ini. Saudara Kompas TV sekalian, masih di Mutiara Iman bersama saya Ahmad Munzir. Saudara Mutiara Iman, hafizakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang kasih sayang Rasulullah SAW. Banyak sekali sabda-sabda Nabi Muhammad atau perilaku-perilaku Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kasih sayang beliau kepada semua orang. Bahkan tidak hanya orang, dengan binatang pun juga demikian. Maka kata-kata Nabi Muhammad misalnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang punya kasih, yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Kasih. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, kasihilah penduduk bumi, maka kalian akan dikasihi penduduk langit. Ada lagi misalnya, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka orang itu tidak akan mendapatkan kasih sayang. Ada banyak kalimat-kalimat demikian dari Nabi Muhammad SAW. Kita akan mengambil contoh misalnya bagaimana Nabi Muhammad bersama dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah seorang pemimpin agama, seorang pemimpin negara, di mana tidak hanya sebagai pemimpin agama yang ringan, tapi Nabi Muhammad sebagai khairul khalqi, makhluk terbaik, tidak hanya manusia terbaik, tidak
tidak hanya terbaik dari antara manusia, tapi dari makhluk. Padahal makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu sejagat raya, sealam raya itu yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Namun meskipun demikian, Nabi Muhammad ini mempunyai peran-peran kasih sayang dalam hal-hal yang kecil. Misalnya Nabi Muhammad itu sebagaimana diakui oleh istrinya sendiri, oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahli fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membantu pekerjaan rumah keluarganya. Namun ketika waktu sholat itu datang, Nabi Muhammad segera bergegas menuju tempat sholat, menuju masjid. Padahal ini Nabi Muhammad loh, seorang pemimpin, tidak hanya pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin secara politik, itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak enggan untuk menjahit bajunya sendiri. Nabi Muhammad menambal sandalnya sendiri. Nabi Muhammad tidak ragu dan tidak malu untuk membantu pekerjaan istrinya Nabi Muhammad SAW. Semua kegiatan yang berada di rumah Nabi Muhammad juga mengerjakan. Bukan berarti Nabi Muhammad sebagai orang mulia terus kemudian orang-orang di sekitarnya disuruh membantu Nabi Muhammad, sedangkan beliau hanya mengaji saja, hanya beribadah saja. Tidak, Nabi Muhammad mengerjakan hal-hal kecil bersama keluarganya. Selain itu, Nabi Muhammad juga sebagai manusia yang manusiawi. Artinya dengan wibawanya Nabi Muhammad tetap bercanda dengan keluarganya. Diakui oleh Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini juga berlari-lari, kejar-kejaran dengan istrinya. Suatu saat Nabi Muhammad kalah lomba lari dengan Sayyidah Aisyah. Namun di beberapa saat kemudian Nabi Muhammad memenangkan perlombaan itu. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada Aisyah, ini adalah balasan yang dulu aku pernah kalah lari dengan kamu. Itu adalah bentuk romantisme dan kasih sayang Nabi Muhammad terhadap istrinya. Bagaimana dengan anak-anak kecil? Nabi Muhammad ini diakui oleh Syaddad dalam satu hadisnya. Nah, Syaddad ini pernah keluar bersama Nabi Muhammad lalu mengerjakan sholat di jalan antara sholat maghrib atau isya begitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini menggendong dua anak, yaitu Hasan atau Husain, itu salah satu dari Hasan atau Husain. Nah, ketika sholat ini cucunya Nabi Muhammad ditaruh di bawah, lalu Nabi Muhammad sholat. Ketika sholat, pas saat sujud, Nabi Muhammad ini sujudnya lama sekali, sampai-sampai Syaddad ini sujudnya sudah mengangkat kepalanya. Loh, Nabi Muhammad ternyata belum bangun dari sujudnya, masih akhirnya balik lagi sujud lagi, sampai sudah lama sholatnya selesai. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, ada kejadian apa tadi? Kok anda ini sujudnya kok jadi lama sekali? Atau ada wahyu yang sedang turun di tengah-tengah engkau melaksanakan sujud? Gitu tanya sahabat. Nabi Muhammad menjawab, enggak, itu semua enggak. Tapi aku pada saat sujud tadi, anakku ini sedang naik di atas punggungku. Aku tidak ingin mengganggunya. Kemudian aku menunggu sampai dia turun sendiri, baru aku melanjutkan rangkaian sholatku. Para pemirsa sekalian, Nabi Muhammad itu hatinya sehalus ini untuk tidak mengganggu cucunya saja yang masih kecil, itu tidak melakukan kegiatan yang sebenarnya itu sangat penting, yaitu berupa sholat. Tinggal dilaksanakan saja. Anaknya ini Nabi Muhammad bangun, anaknya terjatuh, hal-hal yang kecil begitu Nabi Muhammad menghindarkan. Apalagi soal bullying, apalagi Nabi Muhammad bertindak keras atau ngomong kasar terhadap anak-anak kecil, orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu bukan profilnya Nabi Muhammad banget. Profilnya Nabi Muhammad itu adalah orang yang menjaga situasi yang berada di sekitarnya supaya tentram, aman, tidak ada siapapun yang terganggu. Orang Islam adalah al-muslimu man salimal muslimu
min yadihi min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang membikin orang lain itu merasa nyaman dari tangannya, dari tindakannya maupun dari ucapannya. Nah, ini termasuk sebagai introspeksi bagi kita semua. Apakah kalau kita hadir dalam satu forum, kita datang kepada tetangga kita, orang itu semakin senang atas kedatangan kita atau dia justru malah gundah atas kehadiran kita? Kalau kita datang membawa ketidaknyamanan bagi orang lain, jangan-jangan kita belum melaksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita tunggu pada nanti setelah jeda berikut ini, kita akan membahas tentang kisah-kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Saudara Kompas TV sekalian, masih di Mutiara Iman bersama saya Ahmad Muldir. Saudara Mutiara Iman, hafizakumullah, kita melanjutkan pembahasan kasih sayang Nabi Muhammad SAW tidak hanya kepada orang muslim, tidak hanya kepada orang non muslim, tapi juga kasih sayang Nabi Muhammad meliputi hal-hal yang lain, termasuk kepada hewan-hewan. Itu Nabi Muhammad mempunyai kasih sayang yang tinggi, mempunyai rahmat yang sangat agung. Dalam satu hadis sahih diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk ihsan, bertindak yang baik terhadap apapun saja. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian sedang membunuh atau menyembelih, maka perbaikilah cara pembunuhan itu. Kalau misalnya kita sedang ada semut misalnya, semut ini mengganggu kita sekali misalnya, atau tikus ini mengganggu kita sekali misalnya, kok kita memicu kita yang harus membunuh itu, fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh ya bunuhlah, tapi bunuhlah dengan cara yang terbaik. Nabi Muhammad misalnya melarang dengan cara dibakar, misalnya disiksa terlebih dahulu, misalnya tikus dipotong buntutnya terlebih dahulu, kemudian dipotong kakinya terlebih dahulu, dibunuh secara pelan-pelan. Itu tidak Nabi Muhammad banget gitu. Wa idza dabahtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kalian mau menyembelih, maka perbaikilah cara proses penyembelihan itu. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Pertajamlah pisaumu, wal yurih dzabihatah, dan ringankanlah penderitaan hewan yang kamu sembelih. Bagaimana Nabi Muhammad sangat detail mengatur bagaimana proses. Memang kambing itu halal untuk kita makan, kita mempunyai hak untuk menyembelihnya, tapi kita tidak boleh sembarangan memperlakukan kambing ini. Walaupun itu halal bagi kita, namun caranya harus ada peri kehewanan. Kita harus mempertimbangkan bagaimana proses keluarnya nyawa hewan itu dengan cara yang terbaik, sehingga mereka sakitnya itu tidak dalam durasi yang lama. Maka kita perlu mempersiapkan alat yang untuk menyembelih itu dengan cara yang terbaik, diasah yang sangat tajam, sehingga mempercepat proses keluarnya ruh dari hewan yang kita sembelih. Itu kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Belum lagi tentang cerita ada seorang wanita Baghiyah. Baghiyah ini pelacur, wanita pekerja malam, yang kasih sayangnya ketika berada di tengah padang pasir,
susah mencari air, tidak ada air. Dia menemukan satu sumur di tengah perjalanannya dia. Dia ingin mengambil air, namun di samping sumur ini terdapat anjing. Yang anjingnya ini sedang kehausan, dia sudah tidak punya tenaga. Perempuan ini tidak punya alat untuk mengambil air dengan alat timba yang baik. Satu-satunya cara dia untuk bisa mengambil air, dia harus terjun, harus datang ke bawah untuk mengambil air itu sendiri. Dikisahkan perempuan ini yang dia punya hanya sepatu untuk membawa air itu dari bawah. Lalu sepatunya dia kasih air, karena dia harus bisa naik ke atas sedangkan tidak ada tangga dari sumur itu. Kedua tangannya harus berpegangan antara ujung kanan dan ujung kiri dari sumur itu supaya perempuan ini bisa merangkak naik. Sedangkan di mulutnya terdapat sepatunya dia yang berisi air untuk membantu anjing yang sedang kehausan. Nah, atas dasar kasih sayang dari perempuan ini terhadap anjing yang kehausan itu, menjadikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada perempuan ini, yang bagi Allah rahmatnya ini lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh perempuan itu. Saya tidak sedang membela untuk soal dia menjadi pelacur saja, yang penting punya kasih sayang kepada hewan, tidak. Namun pas pada saat itu rahmatnya Allah ternyata melebihi semua dosa-dosa dari perempuan itu, yang menjadikan semua dosa yang ia lakukan itu menjadi ketutup sama kasih sayangnya dia terhadap anjing ini. Oleh karena itu, dari berbagai cerita-cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa agama Islam adalah agama rahmat. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berlaku bagi siapapun saja. Kita masih bisa cerita tentang kasih sayang ini. Anda bisa juga membaca dalam kitab Rahmatul Rasulullah SAW yang ditulis oleh Diyaul Haq, yang menceritakan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa semoga kita semua bisa menapaki jalan yang ditapaki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menciptakan suasana di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, sebagaimana rahmatnya Nabi Muhammad yang disebarkan terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya maupun bagi alam raya, sehingga kita menjadi orang yang menapaki dengan serius sebagaimana yang ditapaki oleh Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan bacaan kafaratul majelis. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah, yang manfaat, yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.